Lumiu yang mendengar perkataan saksi Ricky Rijal Wibowo tersebut naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui saksi Perdi Sambo yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal dekat saksi Perdi Sambo. Selanjutnya, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu menerima penjelasan saksi Perdi Sambo kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Joshua. Setelah itu, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Perdi Sambo. Di saat yang sama, perkataan saksi Perdi Sambo itu juga didengar saksi Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Perdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Perdi Sambo dan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Selanjutnya, saksi Perdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada terdakwa Eliezer Pudiang Lumiu, "Berani kamu tembak Joshua?" Atas pertanyaan saksi Perdi Sambo tersebut, lalu terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyatakan kesediaan. "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nopiansa Yosua Huta Barat, lalu saksi Perdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu disaksikan oleh saksi Putri Candrawati, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban Noprianto Yosua Huta Barat sebagaimana kehendak saksi Perdi Sambo. Ketika saksi Perdi Sambo meminta saksi Ricky Rijal Wibowo memanggil terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sampai dengan waktu terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu naik menemui saksi Perdi Sambo menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu, saksi Perdi Sambo meminta kepada terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata apik merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik terdakwa Richard Eliezer Lumiu. Selain sidang memang menarik dari yang hari ini Anda saksikan, tapi yang paling menarik adalah pernyataan terakhir yang dibacakan oleh Baradae kepada media sesaat setelah usai persidangan. Saya akan kutip apa yang disampaikan oleh Baradae. "Saya hanya anggota, tidak punya kemampuan tolak perintah jenderal." Ia sampaikan dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, pemirsa. Ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas. Apakah memang itu menjadi rahasia umum atau memang sudah biasa dilakukan ketika anggota tidak kuasa menolak perintah jenderal? Jenderal bisa suruh macam-macam, pemirsa. Itu akan saya tanyakan kepada Pak Bambang Rukminto sebagai pengamat kepolisian. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Mbak Caca. Pak, dalam persidangan hari ini kan kita dengar ya pernyataan dari Baradae, "Saya hanya anggota, tidak punya kemampuan tolak perintah jenderal." Apakah begitu tak punya kemampuan lagi seorang anggota? Kalau jenderal sudah suruh apapun perintahnya harus diiyakan. Begitu Pak dalam institusi kepolisian? Relasi kuasa antara seorang atasan, apalagi seorang jenderal dengan seorang tamtama, ini memang sangat jauh sekali ya, rentang levelnya seperti itu. Dan kita memahami bahwa kepolisian kita, kultur militeristik itu masih sangat kental. Apalagi kalau melihat bahwa Barada Eliezer ini adalah seorang anggota BRIMOB. BRIMOB ini adalah satuan pasukan semi militer di tubuh kepolisian. Makanya dalam keseharian dan dalam kultur mereka, siap jenderal, siap komandan itu adalah hal yang biasa gitu loh. Apalagi rentang jaraknya sangat jauh sekali. Makanya kalau kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak kuasa untuk menolak perintah dari seorang jenderal, itu kita bisa memaklumi karena memang kultur militer apalagi di Korps BRIMOB itu memang masih sangat kental dan karena dia adalah
satuan semi militer yang memang masih kulturnya masih komando, itu terbawa kebiasaan itu terbawa kemana-mana seperti itu. Jadi memang wajar kalau kemudian Eliezer itu mengatakan bahwa dia tidak kuasa untuk menolak apa yang diperintahkan oleh seorang jenderal. Berbeda lagi kalau Eliezer ini bukan seorang tamtama level paling bawah di sebuah kepolisian, tetapi seorang perwira. Kalau seorang perwira tentunya memiliki intelektualitas, memiliki intelijensia yang tinggi, mereka memiliki alternatif untuk berpikir dan memberikan saran-saran kepada pimpinan di atasnya. Tapi kalau di level paling bawah memang siap komandan, siap jenderal, seperti itu yang terjadi. Oke, sekarang saya akan bertanya kepada Bang Martin. Bang Martin, setelah Baradae menyampaikan surat terbukanya atau membacakan surat yang ia tulis hari Minggu, pengacara atau kuasa hukum mengatakan bahwa ini yang menandakan relasi kuasa lah yang membuat Baradae menembak Joshua. Baradae tidak punya mens rea atau tidak punya alasan apapun untuk membunuh Baradae. Ini bagaimana pendapat kuasa hukum? Ya, begini Mbak Nisa ya, bahwa itu adalah analisis, ya, analisis yang diperoleh dari kecenderungan yang biasa terjadi di dalam apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Bambang Rukminto ya, budaya ataupun culture dari kepolisian yang sebenarnya mereka ini kan sipil. Tapi memang kalau khusus untuk kesatuannya Richard Eliezer ini adalah BRIMOB, memang saya paham, memang BRIMOB ini adalah satuan tempur, ya. Dan hal-hal seperti itu tuh bukan hanya menimpa Richard Eliezer, dalam keseharian juga itu kata-kata siap dan siap jenderal perintah itu ya, itu lumrah, ya. Jadi mengenai apakah memang benar selain daripada perintah ada yang mendorong dari keinginan Richard Eliezer untuk menembak, itulah yang nanti akan dibuktikan. Tapi menurut pendapat saya, berdasarkan analisis dan fakta-fakta yang di luar persidangan yang sudah tersaji di media maupun yang kami dapat secara informal, saya berani yakin bahwa memang apa yang disampaikan oleh Eliezer itu benar. Tapi nanti mengenai pembuktiannya di persidangan, silakan. Karena kan nanti akan lebih banyak lagi bukti-bukti yang lain ya, seperti mungkin kalau ditemukan oleh penyidik CDR segala macam, call data record itu ya, ataupun CCTV, ataupun pembicaraan-pembicaraan yang lain yang mungkin saja dapat dari saksi. Yang intinya saya setuju bahwa memang tidak ada kepentingan dalam hal ini Richard Eliezer kalau tidak dipengaruhi untuk membunuh Yosua. Seperti itu. Dan sayang sekali ya, maksudnya untuk saat ini sepertinya kesalahan itu mau ditimpalkan kepada yang bersangkutan. Tadi Bang Saur bilang bahwa Ferdi Sambo hanya ingin lepas dari pembunuhan berencana. Mohon maaf Bang, kalau menurut saya enggak. Kenapa saya bilang enggak? Ferdi Sambo tuntutannya adalah bebas. Kenapa saya bilang bebas? Yang pertama, dia tidak mengakui adanya perencanaan dan juga sebagai aktor utama. Dia bilang bukan tembak tapi hajar. Ya. Yang kedua, dia tidak mengakui bahwa ya dia juga ikut menembak. Nah, lalu kalau dia tidak melakukan dua-duanya ya, tidak memerintahkan untuk menembak, tidak juga menembak, tentu kan tidak memasuki kriteria pasal 340 dan 338. Kalau dia bisa buktikan, dia bebas. Yang dipenjara siapa? Pelakunya. Pelakunya dalam ini siapa yang terbukti? Richard Eliezer. Nah, jangan sampai ini terjadi. Kalau sampai ini terjadi, berarti tidak salah nanti kalau saya akan sebutkan bahwa persidangan adalah panggung sandiwara. Demikian, terima kasih. Oke, boleh tanggapannya Bang Saur? Ya, saya mulai dulu soal pertanyaan Mbak Putri kepada Mbak Rumi. Caca. Mbak Caca, sorry Mbak Caca. Tidak mengapa. Coba bayangkan dalam kasus tembak-menembak rekayasa pertama kan ada hampir 100 orang kemudian yang terlibat dalam obstruction of justice. Cuman kan ada 36 yang punya bukti. Yang sudah masuk ke pengadilan adalah sekitar 7 atau 6 tuh. Ya. Artinya bayangkan kalau sudah perintah daripada atasan itu hampir semua yang ikut. Bahkan Hendra Kurnia mengatakan ketika mereka memeriksa ketika rekayasa yang pertama itu, mereka kaget. Ternyata waktu mereka tonton Yosua itu belum mati. Tetapi kemudian mereka menghadap Ferdi Sambo, kemudian Ferdi Sambo bilang, apa kamu tidak percaya kepada saya? Bayangkan sudah ada bukti terang benderang, Yosua itu masih hidup,
tetapi hanya katakan kamu nggak percaya kepada saya. Ya. Akhirnya Hendra dengan siapa yang saya lupa namanya. Kemudian mereka mengikuti yang salah ini. Inilah yang kita lihat bagaimana kegagalan daripada Polri soal perubahan kultur. Padahal mereka adalah penyidik, bahkan mereka adalah sipil, tetapi kulturnya itu masih seperti tentara, lebih daripada tentara gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya inilah yang menjadi kendala di kepolisian kita. Sehingga itu juga terjadi kepada Teddy Minahasa yang soal pencurian bukti sabu, dia kemudian minta kepada bawahannya untuk menjual kepada pengedar. Artinya adalah kalau tidak sangat kuat pengaruh daripada pimpinan, itu tidak akan terjadi. Inilah rusaknya kepolisian kita, bahwa kultur tentara itu masih menonjol sehingga penegak hukuman tidak kelihatan gitu loh Mbak Caca. Pak Abdul Fikar, sebenarnya kalau ketika kuasa hukum dan juga Baradae lebih memfokuskan ini bahwa ada relasi kuasa, dalam persidangan hukum pidana ini menjadi bahan pertimbangan tidak? Atau mungkin jaksa bisa pakai logika? Memangnya kamu dipaksa sampai ditodongkan senjata untuk nembak sampai kamu nggak bisa nolak atau seperti apa? Ya. Relasi kuasa itu di dalam KUHP ada di pasal 51, namanya perintah jabatan. Ya. Nah, tapi di dalam pasal 51 itu dirumuskan yang disebut perintah jabatan itu konstruksinya adalah selalu berkaitan dengan pekerjaan, gitu. Nah, apakah seorang polisi menembak orang itu pekerjaan? Saya kira nggak ada tugas dan kewenangan kepolisian itu menembak orang, kecuali umpamanya di medan perang atau di dalam keadaan tertentu umpamanya, ya mencuri mengejar penjahat dan sebagainya gitu. Itu kan bukan penjahat dan bukan juga tidak dalam keadaan perang gitu. Nah, karena itu tidak ada legitimasinya menurut saya relasi kuasa itu digunakan di dalam konteks itu gitu. Mestinya dia bisa menolak gitu, seharusnya gitu. Karena itu bukan pekerjaan dia. Tapi itu tadi yang seperti Pak Saur katakan, ada kultur militer mungkin yang masih yang masih melekat gitu di kepolisian, sehingga bawahan terlalu takut pada atasan gitu. Takut nggak naik pangkat atau takut dan sebagainya gitu. Ya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya, kalaulah tadi Bang Martin Simajuntak mengatakan bahwa Baradae hari ini tidak mengajukan nota keberatan, sementara Sambo menolak seluruh gugatannya, seluruh dakwaan yang ditujukan kepada dirinya, bahkan menginginkan untuk bebas. Apakah ini nanti ujungnya seperti kata Bang Martin menjadi persidangan yang sudah bisa kita tahu ujungnya kemana, bahwa yang bersalah adalah hanya Baradae? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.